mirip dengan perangai perilakunya Yahudi. Yang pertama itu suka berdusta, mengaku sebagai cucu Nabi itu kan dusta. Terus mengaku sebagai pahlawan, nah, dusta. Mengaku ini kuburan kakek aneh, ini dusta juga. Terus yang kedua perusak, di mana ada Kabid Dobolowi, ya rusaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kalau kita cermati dengan seksama ya, makanya likulli syai'in alamatun, segala sesuatu itu pasti mempunyai ciri-cirinya. Kalau kita cermati dengan seksama, dengan akal yang waras ya, Alwi itu, Kabid Dobolowi itu punya ciri-ciri yang mengarah ke Yahudi, mirip dengan perangai perilakunya Yahudi. Yang pertama itu suka berdusta, mengaku sebagai cucu Nabi itu kan dusta. Terus mengaku sebagai pahlawan, nah, dusta. Mengaku ini kuburan kakek aneh, ini dusta juga. Terus yang kedua perusak, di mana ada Kabid Dobolowi, ya rusaklah. Tidak sama hari ini. Generasi muda kita ini banyak yang rusak gara-gara ikut Kabid Dobolowi. Yang tadinya rajin sekolah, kuliahnya hancur. Yang rajin ngaji, mondok, berhenti ikut Kabid Dobolowi. Terus yang ketiga, ciri-ciri mereka yang sangat kentara itu ketika salah, tidak mau minta maaf. Pertanyaannya, dari polemik nasab ini saja ya, sekitar 3 tahun lebih lah, tidak ada satupun kabid yang mau legowo. Jadi sampai kapanpun ya, keturunan Yahudi selamanya akan membuat kerusakan. Walau dibungkus agama, kemudian akan menjadi pasukan Dajjal. Ini ngeri saudaraku, ngeri. Jadi kita harus tahu, inilah ciri-ciri pengikut Dajjal. Nah, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjalo, Dajjala, yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut kamus Lisanul Arab, menutupi artinya sosok pembohong yang suka menyebar kepalsuan dan menutupi kebenaran. Mirip kan? Dajjal adalah penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi. Ia memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Maka dari itu perlunya sebagai umat Islam ya untuk berhati-hati agar tidak terperangkap dalam tipuan Dajjal. Salah satu dalil yang membenarkan kedatangan Dajjal pada akhir zaman kelak disandarkan dari salah satu sabda Rasulullah SAW, ma baina khalqi adama ila qiyamis saati khalqun akbaru minad Dajjal. Yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim ini. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ngeri kan? Untuk itu kita perlu memahami siapa saja yang termasuk pengikut Dajjal pada akhir zaman kelak. Berikut ada 6 pengikut Dajjal yang muncul pada akhir zaman. Yang pertama adalah Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, terdapat kumpulan manusia sebagai pendukung utamanya. Dialah orang-orang Yahudi sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama awqadu narol lil harbi adfa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin.
yang artinya setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut membahas tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalil lainnya termaktub dalam sabda Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi seperti ini. Yattabi'ud dajjal min Yahudi asbahana sab'auna alfan alaihim at-toya lisah. Yang artinya yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, setan dan jin. Golongan pengikut Dajjal berikutnya adalah setan dan jin. Kedua makhluk ini sangat senang menjadi pengikut Dajjal. Setan dan jin adalah salah satu makhluk yang sering menghasut manusia. Selain itu, dia juga membantu Dajjal dalam menghancurkan muka bumi ini. Yang ketiga, pelaku seks menyimpang. Pelaku seks menyimpang disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan mendengar Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Yang artinya sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang keempat, pelaku perbuatan tercela. Pengikut Dajjal selanjutnya ialah orang-orang yang suka melakukan perbuatan tercela. Pelaku itu disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal lantaran suka bermaksiat. Tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Yang kelima, wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman juga disebut menjadi pengikut Dajjal karena memiliki keimanan paling lemah di bumi. Hal itu disebut dalam riwayat hadis, dinukil dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang zilud dajjalu fi hadhihi sabakhoti bimarqonata fayakunu aksaro man yakhruju ilaihin nisa hatta innar rajula la yarji'a ila hamimihi wa ila ummihi wa natihi wa ukhtihi wa ammatihi fayu siquha ribatun mukhofatan antakhruja ilaih. Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya. Kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat keluarganya yang wanita di tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Yang keenam, kelompok Khawarij. Pengikut Dajjal lainnya ialah kelompok Khawarij. Ia adalah sekelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum Khawarij
memang memiliki penilaian sendiri pada Al-Quran. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran. Kisah kaum Khawarij ini juga disebut kemunculannya pada akhir zaman dalam riwayat hadis berikut. Sayakhruju fi akhir zamani qaumun ahdatsul asnani sufahaul ahlami yaquluna min khairi qaulil bariyati yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanaji zahum. Yumarrikuna minad-dini kama yafrokuna minad-dini kama yafroku as-sahmu minar rumyati fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Ya, artinya akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum ya yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka adalah pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini yang terlepas dari fitnah Dajjal hanyalah mereka yang tidak memiliki rasa takut serta tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih. Nah, dari hasil pengamatan para pejuang PWLS dalam memerangi para pencangkok nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, tidak ada rasa takut sedikit pun untuk menyampaikan ke khalayak bahwa klan Ba'alwi bukanlah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di awal pergerakan banyak ancaman. Terus yang kedua, nasib dan ketetapan takdirnya ia gantungkan sepenuhnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tertatih-tatih dalam gerak juangnya, ia tetap berjalan tanpa pamrih. Yang ketiga, apapun keadaannya dan sekrusial apapun situasinya, bahkan dalam kondisi mencekam pun, ia tetap bisa tenang, bahkan tertawa dan bersenda gurau dengan teman sekitar serta sahabatnya. Ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua apa yang kami sampaikan di atas untuk kehati-hatian sebagai tolak ukur kita untuk kita jadikan referensi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.